Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, amin. Ya, kita akan segera membahas cuplikan video berita tentang sepak bola hari ini. Kepada kalian semua para pecinta sepak bola, saya berharap itu bisa memberikan tambahan informasi dan memberikan hiburan kepada teman-teman semua di rumah. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's go. Sekelas Messi aja ditepis tendangan sama Martin Paes, apalagi cuman pemain Jepang, Australia, Arab Saudi. Oke, kita berdoa saja agar supaya Paes ini bisa ya memperkuat kita teman-teman. Oh, ditepis. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam Timnas cabang versus Timnas pusat. Saya Bung Ropan. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja. Salam buat keluarga dimanapun teman-teman berada. Ya, tetap semangat. Dan kabar gembira tentunya menghinggapi ini info A1 ini kalau dari Bung Ropan ini ya. Para penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, karena Ketua Umum PSSI kemarin itu ketika saya melihat di Instagram dia bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, ya, Albert Grins, dan mereka terlibat dalam berbagai pembicaraan. Ya, dalam unggahan di Instagram Pak Erik itu dikatakan bahwa dia sudah bertemu dan membicarakan di beberapa sektor, terutama di sektor pangan, energi, bahkan itu lebih luas ke sepak bola. Ini yang sepak bola, menarik. Of course, ketua PSSI. Di sela pertemuan tersebut, Pak Erik ingin berkolaborasi dengan KNVB dan mendapat persetujuan dari Duta Besar Kerajaan Belanda. Dan mereka sangat antusias, ya, welcome, menyambut baik apa yang diinginkan oleh berperang sekarang berkolaborasi. Tentunya ini ya teman-teman ya, dulunya kita dijajah, kita perang bersama dengan mereka, tapi sekarang zaman sudah berubah, ya. Timnas mereka kita katakan timnas pusat, ya. Sudah jadi seperti saudara aja kita itu sama Belanda ini. Oke teman-teman semua, jadi ini adalah FIFA World Cup 2026 Qualifiers zona Asia round ketiga grup C, yang dimana akan diselenggarakan pada hari Jumat 6 September 2024 jam 1 pagi teman-teman, itu subuh waktu Indonesia Barat, King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. Oke ya, Indonesia, catat tanggalnya 6 September teman-teman, sudah sangat dekat. Kita doakan yang terbaik ya, jam 1 malam. Terus dulu Persipura Arema kenapa bisa tiba-tiba seribut itu sama Manu? Oh itu klarifikasi ada kan tim perjamuan mereka. Begitupun ketika Arema main di Jayapura, mereka selalu menjamu Anda. Kenapa nih tiba-tiba ada perkelahian? Tapi Kakak Boci juga bingung. Kok dua anak ini berantem? Ini teman semua ini. Itu salah. Sebetulnya pas kejadian yang tidak diinginkan, Kakak Manu itu misahin Kakak Ruben dengan Dendi. Tidak tahu dan kejadian saya yang dicekek. Nah, pas saya lihat, itu teman saya, bukan saya berantem. Saya bilang, Manu saya mati di sini, saya bilang. Jadi cekcoknya adu mulut, itu bukan berantem sebetulnya. Saya cuma kasih tahu, Manu saya bisa mati di sini. Entar panas saya bilang. Yang tarik siapa? Ruben? Bukan yang nyekek saya. Iya. Ituan Kamanan. Waktu masuk itu memang berarti sama Kakak Manu cuma sama-sama misahin. Kakak Manu malah udah diganti. Dia masuk dari bangku cadangan. Bangku cadangan, terus saya minggir, saya dicekek. Terus saya bilang udah cekek, Kakak Manu ngeliat saya dicekek, dia bilang lepas itu teman saya. Oh, Manu yang nyuruh lepas justru. Ya, malah lepas. Terus Kakak Buas, kagak apa-apa. Tidak apa-apa deh. Nggak apa-apa, cuma mati. Jadi dicekeknya mana? Baru teriak minta tolong ke Manu. Iya, Manu baru lihat saya lepas itu karena saya di dua orang kan dikunci, tangan saya nggak bisa bergerak. Terus Kakak Manu bilang itu teman saya dilepas. Saya bilang saya lihat, oh kalau saya mukul saya yang disangsi ntar malah. Iya. Jadi saya diem aja. Nonton pertandingan itu tuh lo cuma lah ini kok berantem. Itu Ruben kenapa sama Dendi? Itu nggak tahu ya, kayaknya Dendi ambil. Sama-sama kayaknya ada masuk. Adu bicara. Saya bilang sama Kakak Buas kan, dia kan bareng. Saya berantem. Saya sama Kakak Buas bingung, kok berantem sih. Saya bilang.
Main colek aja nih satu kaum hawa ini. Main colek aja. Emang ini preman imut jadi rebutan di mana-mana teman-teman. Entah di Indo, di luar, dicolek terus ya. Who is the best left foot in Timnas? Siapakah kita? Sorry, but this is my one. Okay. Ya dia katanya. Premang. Ini bukan GBK guys. Ini dia stadion buat ngerjain balik timnas Cina. Mau tahu apa? Sebelum gua lanjut, Lu ke SNMB ya, Papua. sebelah, dipencet, di follow kan gue. Itu nggak ada stadion Ya, seperti mungkin ini. udah Ya. banyak yang tahu. Kita akan main di Cina. Tolonglah Pak Erik. Setelah lawan Manado Bahrain dong. nanti. Dan perjalanan dari Bahrain ke stadion yang akan kita main nanti di Cina atau Qingdao itu 30 jam guys. Melelahkan. Makanya Pak Erik dengan sedikit bercanda dia bilang, kalau kita dikerjain, kita kerjain balik. Nah, jadinya banyak banget netizen yang ngusulin untuk timnas main di Stadion Papua Bangkit di Papua guys. Ini dia stadionnya dan kapasitasnya sekitar 40.000 penonton. Banyak. Tapi apakah menjadi kenyataan? Kita tunggu aja. Menurut kalian gimana? Komentarnya. STY cari mangsa. Malas-malas dipentung kalian sama pentungan ini ya. Dilihat ada yang malas ini. Jelang pertandingan round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saling pesawor telah dilakukan oleh beberapa tim, salah satunya dari Cina dan juga Indonesia, di mana Cina yang sebelumnya ingin bertindak curang dengan menempatkan stadion yang jauh dari peradaban kota. Dan Pak Erick Thohir yang mendengar Cina akan berbuat curang ke timnas Indonesia lantas naik pitam. Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan stadion Indonesia yang lebih jauh lagi. Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media Cina. Media itu mulai menyoroti stadion yang ada di Papua, karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia. Selain itu, media Cina juga menyoroti langkah Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Dan untuk itu, lihatlah saat ancaman Pak Erick Thohir membuat media Cina panik. Kalian lihat ya, ketika mereka sudah takut menghadapi kita, mental mereka itu sudah berkurang. Ya, ini yang saya sangat sukai dan bisa optimis Indonesia bisa meraih kemenangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kayaknya beneran akan melakukan siasat untuk mengerjai balik tim-tim di round ketiga yang berniat mengerjai Indonesia. Memang di round ketiga ini selain faktor-faktor teknis, faktor-faktor non-teknis juga menjadi salah satu trik untuk bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang sudah disinggung, kalau Cina adalah negara yang secara terbuka udah ketahuan niatnya untuk mengerjai lawan-lawannya. Nah, dari semua lawan, Indonesia dinilai akan jadi tim yang beneran jadi sasaran utama. Mungkin Cina agak kesel gara-gara Indonesia mereka jadi kurang dianggap oleh tim-tim lainnya di grup C. Karena tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi seolah menganggap Cina bukan apa-apa dibanding Indonesia. Dan mungkin juga faktor Indonesia berulang kali ngecengin Vietnam yang secara ideologi sama dengan mereka juga menjadi penyebab mengapa Cina sikapnya seperti itu ke Indonesia. Ya, ini yang saya katakan tadi ya. Ternyata timnas Indonesia ini kekuatan yang ada di timnas Indonesia sekarang itu sudah membuat panik negara-negara Asia. Mempertunjukkan permainan yang luar biasa di U23 kemarin, masuk semifinal Piala Asia. Itu membuat negara-negara Asia menghadapi Indonesia ini sudah memikirkan bagaimana cara untuk bisa melemahkan timnas Indonesia, karena mereka sudah tahu kekuatan seperti apa yang dipunyai oleh timnas Indonesia kita hari ini. Bagaimana ketenangan para pemain di lini belakang, bagaimana mereka menunjukkan
pola serangan, taktik yang ada, bagaimana mereka menunjukkan ketenangan dalam mereka membangun serangan dari lini pertahanan ke tengah kemudian sampai ke depan mistar gawang para lawan mereka. Itu membuat negara-negara lain seperti Cina ini benar-benar tidak mau menganggap remeh akan timnas Indonesia, sampai mereka berpikir untuk bagaimana cara dalam hal teknis ini mereka bisa melemahkan Indonesia dengan bertanding di kota yang jauh dari pusat kota Cina. Itu benar-benar menunjukkan bahwa mereka ketakutan melawan timnas Indonesia. Dan ketika mereka takut, ketika mereka panik melawan Indonesia, itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah negara yang kuat. Mereka tidak anggap remeh lagi, mereka tidak santai-santai untuk menghadapi kita, tapi mereka benar-benar sudah menunjukkan kepanikan mereka. Dan itu seperti nilai plus kepada kita, membangkitkan mental para pemain timnas Indonesia. Wah, kalian takut lah sama kita? Ayo hajar. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you next video and God bless. Bye guys.